Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan bagi anak-anak kelas 7A, B, dan C tetap mencatat materi seperti biasa. Apapun yang dikeluar di video wajib dicatat, serta jangan lupa mengabsen nama beserta kelas. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat beserta perkalian dan pembagian bilangan bulat, kali ini kita belajar materi perpangkatan bilangan bulat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Yang pertama, perpangkatan bilangan bulat positif. Untuk bilangan bulat positif, dipangkatkan berapapun hasilnya akan tetap positif. Contoh, 1, 5 dipangkatkan 2, artinya 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 5 dikali 5, 25. Nomor 2, 8 pangkat 2, 8-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 8 dikali 8, 64. Nomor 3, 6 pangkat 3, karena pangkatnya 3, maka dikalikan sebanyak 3 kali. 6 kali 6 kali 6, yaitu 216. Jadi, di pelajaran matematika ini, kamu wajib hafal perkalian luar kepala. Siapa yang belum hafal, saya mohonkan untuk dihafal di rumah perkaliannya. Perkalian 1 sampai 10 itu wajib tahu. Kita lanjutkan, perpangkatan bilangan bulat negatif. Terkhusus untuk bilangan bulat negatif, jika pangkatnya bilangan genap, contoh bilangan genap saya rasa kamu sudah tahu, yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, maka hasilnya akan positif. Sebaliknya, jika pangkatnya bilangan ganjil, contoh 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, maka hasilnya negatif. Saya contohkan di bawahnya. Nomor 1, negatif 9 dipangkatkan 2, karena pangkatnya 2, 2 adalah bilangan genap, maka hasilnya positif, yaitu negatif 9 dikali negatif 9 positif 81. Karena apa? Ingat lagi, negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Untuk nomor 2, negatif 10 dipangkatkan 3. 3 di situ yaitu angka ganjil, maka kalau dia pangkatnya angka ganjil hasilnya negatif. Jadi negatif 10 pangkat 3, negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10 sampai 3 kali, hasilnya adalah negatif 1000. Tidak positif ya hasilnya negatif. Karena apa? 3 ganjil. Ingat aja, kalau pangkatnya angka genap hasilnya positif, kalau pangkatnya angka ganjil hasilnya negatif. Makanya di situ dibuat negatif 1000. Nomor 3, negatif 3 pangkat 4. 4 adalah angka genap, maka hasilnya nanti kalau genap hasilnya positif. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, maka hasilnya kamu kalikan aja, positif 81. Untuk nomor 4, negatif 2 dipangkatkan 5, karena pangkatnya 5 angka ganjil, maka nanti hasilnya negatif. Berarti negatif 2 dikalikan sampai 5 kali kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya karena pangkatnya ganjil, hasilnya negatif, negatif 32. Coba aja kamu kalikan 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 4. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat, yaitu ada 2 bilangan yang sama-sama berpangkat, kemudian bilangan ini dikalikan. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, sama-sama 3. Maka
Kalau dia dikali itu pangkatnya kamu tambahkan saja nak. Artinya 3 pangkat 2 ditambah 3. Kamu tambahkan saja pangkatnya. 3 pangkat 2 tambah 3. 2 tambah 3 5. Maka 3 pangkat 5. Kamu kalikan aja 3-nya sebanyak 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 yaitu 243. Nomor 2, sifat pembagian bilangan berpangkat. Masih sama, angka yang sama dibagi itu nanti pangkatnya dikurang. Contoh 7 pangkat 8 bagi 7 pangkat 5. Kalau dia dikali pangkatnya kamu tambahkan. Sedangkan kalau dia dibagi pangkatnya kamu kurangkan. Artinya 7 pangkat 8 dikurang 5. 8 dikurang 5 yaitu 3. Maka 7 pangkat 3. 7 pangkat 3, 7-nya 3 kali. 7 kali 7 kali 7 yaitu 343. Nomor 3, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Ada bilangan berpangkat 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Jika dia berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya kamu kalikan saja nak. Artinya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, kamu kalikan aja. Artinya 2 pangkat 3 dikali 2. 2 pangkat berapa 3 dikali 2? 3 dikali 2 6, maka 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 artinya 2-nya kamu kalikan sebanyak 6 kali, maka hasilnya 64. Nomor 4, sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Contoh, ada bilangan 4 dikali 5 dipangkatkan 2. Artinya, pangkat 2 di atas adalah milik si 4 dan milik si 5. Saya buat di situ, pangkat 2 di atas milik si 4 dan milik si 5. Artinya, 4 pangkat 2 dikali 5 juga pangkat 2. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Maka 16 dikali 25 hasilnya 400. Saya berikan contoh lagi. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Yang A, 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 3. Kita lihat di situ yang pertama ada dikali. Kalau dikali berarti pangkatnya kamu tambahkan. Artinya 4 pangkat 4 tambah 2. 4 tambah 2 6. Maka di situ 4 pangkat 6. Dibagi lagi 4 pangkat 3. Karena dibagi maka pangkatnya dikurang. 6 dikurang 3, 3. Maka jawabannya di situ 4 pangkat 3. Bisa kamu buat karena di situ 4 pangkat 3 berapa? Berarti 4 kamu kalikan 4, kamu kalikan 4 lagi berapa? Tolong dibuat di sampingnya ya. Yang B, angkanya ini beda-beda. 8 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 9. Karena angkanya beda-beda, kita buatkan dulu menjadi sama supaya bisa dibuat sifatnya. Menjadi sama, 8 pangkat 4 bisa kita buat itu 8 menjadi 2 pangkat 3. 8 kita buat menjadi 2 pangkat 3. Kenapa? 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, kali 2 lagi menjadi 8. Maka 8 itu kita buat menjadi 2 pangkat 3, karena 8 pangkat 4 dipangkatkan lagi 4, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, dikali 4 di situ bisa kita buat 2 pangkat 2. Kenapa? 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 2 kali 2 berapa nak? 2 kali 2 4. Maka 4 pangkat 2 bisa kita buat menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. 2 pangkat 2 tadi 4 ya, berarti 4 pangkat 2 sama saja. Dibagi, karena di situ sudah 2 pangkat 9 nggak perlu kamu ubah lagi, dibagi 2 pangkat 9. Saya ulangi, 8 kita buat menjadi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 3 kali menjadi 8. 4-nya di situ kita buat menjadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 9-nya jangan diubah-ubah.
Maka di situ 8 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kamu kali. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, maka 2 pangkat 3 kali 4. 3 kali 4 12. Yang kedua, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, berarti 2 pangkat 2 kali 2, 2 pangkat 4. Dibagi 2 pangkat 9-nya nggak usah diapa-apai lagi, dibagi 2 pangkat 9. Lanjut, karena udah sama-sama 2 nih, maka kalau 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 4, maka pangkatnya kamu tambah. 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 4, 12 tambah 4 artinya 2 pangkat 16. Dibagi 2 pangkat 9, kalau dia dibagi pangkatnya dikurang. 2 pangkat 16 kurang 9, 2 pangkat 7. Bisa kamu cari lagi, tuliskan di sebelahnya 2 pangkat 7 itu berapa, artinya 2-nya sampai 7 kali. 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali. Letakkan di situ ya nak. Oke, yang terakhir kita belajar akar kuadrat dan akar pangkat 3. Sebenarnya nak, akar kuadrat ini dan akar pangkat 3 ini kebalikan dari pangkat 2 dan pangkat 3. Contoh nomor 1, bacanya akar kuadrat dari 81. Di situ saya buat 9. Karena apa? 9 kali 9 81. Jadi kamu cari bilangan yang sama, kalau dikalikan 2 kali hasilnya 81. Itulah jawabannya. Maka jawabannya 9. Nomor 2, akar kuadrat dari 144. Jawabannya 12. Kenapa? 12 dikalikan 12 hasilnya 144. Nomor 3, sama akar kuadrat dari 225 yaitu 15. Karena apa? 15 dikali 15 yaitu 225. Nomor 4 dan 6 itu pangkat 3. Dibaca 4. Akar pangkat 3 dari 64. Jawabannya 4. Kenapa? Ini dikalikan sebanyak 3 kali nak. Cari bilangan yang sama dikalikan sebanyak 3 kali, jawabannya 64. Maka di situ saya buat akar pangkat 3 dari 64 4. Kenapa? 4 kalau kamu kalikan sebanyak 3 kali, jawabannya 64. Coba kamu kalikan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16. 16 dikali 4 64. Nomor 5 sama akar pangkat 3 dari 125 yaitu 5. Karena apa? 5 kamu kalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5 jawabannya 125. Jadi untuk akar pangkat 3 cari bilangan yang sama dikalikan sebanyak 3 kali menjadi soalnya. Nomor 6, akar pangkat 3 dari negatif 216. Khusus untuk bilangan negatif nanti hasilnya negatif. Cari bilangan yang dikalikan sebanyak 3 kali menjadi 216, angkanya sama yaitu 6. Coba kamu kalikan 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 36. 36 dikalikan 6 lagi 216. Karena dia ada negatif terkhusus maka hasilnya juga negatif. Tambahan nak, dan ini tidak perlu kamu catat di buku catatanmu. Buat anak-anak ibu kelas 7, 7A, B, dan C wajib hafal perkalian bilangan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, wajib kamu hafal perkalian bilangan. Karena apa? Di SD itu sudah ada menghafal kali-kali, mungkin sudah dari kelas 2 atau kelas 3. Jadi yang belum hafal, tolong saya minta di rumah kamu jangan banyakkan main, tolong dihafal di rumah. Karena nanti setibanya belajar di sekolah tidak boleh mengalihkan atau membagikan bilangan dengan menggunakan kalkulator. Maka kalau yang tidak tahu nanti mengalihkan bilangan jalannya seperti apa atau membagikan bilangan jalannya seperti apa, itu wajib lagi mengulang pelajaran SD. Jangan nanti kamu udah sampai duduk di MTS, kamu tidak tahu cara mengalihkan bilangan gimana, cara membagikan bilangan gimana tanpa menggunakan kalkulator. Karena apa? Itu sudah dipelajari di SD. Mohon yang sudah lupa cara mengalihkan atau membagikan, belajar lagi, bisa didampingi orang tua
kedua kakak atau abangnya. Tolong ya nak, jangan lupa ya.